Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, puji syukur dan tingginya marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmatnya yang selalu dicurahkan kepada kita sekalian, khususnya nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan insya Allah selama ini kita pegang terus sampai akhir hayat kita, insya Allah kita diselamatkan dunia dan akhirat sehingga bisa masuk surga. Hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang sampai akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Puji syukur kita panjatkan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir di dalam Jumat kali ini. Mudah-mudahan Jumat yang mendatang bisa datang di masjid ini sehingga masjid ini bisa penuh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan para pendahulu kita yang telah menerima risalahnya dari Allah SWT. Insya Allah kita semua sampai akhir hayat kita mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga insya Allah kita nanti pada yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak khususnya diri kami sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan dalam surat Al-Imran ayat 102, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Sehingga kita mudah-mudahan sampai akhir hayat kita mampu melaksanakan perintah-perintahnya, mampu melaksanakan sholat, walaupun mungkin kita sudah sambil berbaring, hanya tinggal kedipan mata, tetap kita mampu melaksanakan sholat. Jamaah Jumat rahimahullah, dalam kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ciri-ciri yang disebut dengan orang baik menurut hadis Rasulullah SAW. Beliau telah menyebutkan bahwa orang-orang yang terbaik sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis sebagai berikut. Yang pertama, orang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar
siapa saja supaya mau mengajarkannya kepada orang lain. Artinya, seseorang sesungguhnya tidak cukup jika kita hanya berhenti pada belajar Al-Quran. Ia sebaiknya juga mengajarkan kepada orang lain setelah cukup menguasainya. Oleh karena itu, dalam belajar Al-Quran sebaiknya hingga sampai ke tingkat mahir, yang tidak saja mahir membaca, tapi juga mahir memahami kandungannya dan bahkan mahir mengamalkannya. Kemudian yang kedua, orang yang terbaik adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagai berikut. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah SAW memberikan suri tauladan bagaimana sebaiknya seorang suami bersikap kepada istri, anak, dan seluruh anggota keluarganya. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Ini artinya untuk menjadi suami yang baik, kita bisa mengikuti beliau. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang suami banyak melayani keluarga, seperti menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, bahkan beliau menjahit pakaiannya sendiri, mengesol sandal sendiri, memerah susu kambing, hingga berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian yang ketiga, orang yang terbaik adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagai berikut. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya, hingga orang lain merasa aman di sampingnya. Setiap orang memiliki sisi baik dan juga memiliki sisi buruk. Orang yang terbaik adalah orang yang sisi kebaikannya lebih besar daripada sisi keburukannya, sehingga orang lain merasa aman jika berada di sampingnya. Keempat, orang terbaik adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut. Khairukum man at'ama ta'ama. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang memberikan makanan. Makanan sesungguhnya dibagi menjadi dua bagian, yakni makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani jelas seperti nasi, roti, buah, dan sebagainya, yang berguna untuk pengembangan fisik dan material. Sedangkan makanan rohani adalah ilmu, nasihat, dan sebagaimana yang berguna untuk pengembangan diri yang bersifat mental spiritual. Maka orang yang terbaik berdasarkan hadis ini adalah mereka yang bersedia memberikan makanan, baik jasmani maupun rohani, kepada orang-orang yang membutuhkan demi menjaga keberlangsungan hidup mereka. Yang kelima, orang terbaik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Khairukum ahsanukum qada'an. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah
yang paling baik dalam membayar hutang. Fakta membuktikan bahwa tidak setiap orang bisa menepati janji-janjinya terkait dengan hutang-hutangnya pada orang lain. Maka ada dua macam membayar hutang, yakni pembayar yang baik dan pembayar yang tidak baik. Pembayar baik adalah mereka yang bisa menyelesaikan kewajiban hutangnya sesuai waktu yang telah disepakati, atau bahkan lebih awal dari itu. Sedangkan pembayar hutang yang tidak baik adalah mereka yang tidak disiplin dan tidak tepat waktu, hingga sering membuat marah orang yang telah berbaik hati memberikan pinjaman. Kemudian keenam, orang-orang terbaik adalah sebagaimana pertanyaan seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW sebagai berikut. Ya Rasulullah, man khairun nasi? Qala man talamuruhu wa husnan. Artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baiknya manusia itu? Beliau menjawab, orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sidang Jumat rahimahullah, demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan ciri-ciri orang baik menurut hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan ilmu, sehingga kita mampu melaksanakan ciri-ciri orang baik ini dalam diri kita masing-masing. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum wa la tahu innahu was samiul alim. Wastaghfiruhu